Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Camar Hainda. Kita ke informasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan audit investigasi terkait kasus Rafael Alun Trisambodo. Rekening Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 500 miliar rupiah terindikasi tindak pidana pencucian uang. Siapa, Pak? Ayo. Bentar. Pak, untuk 6 perusahaan itu miliknya. Aduh, dari pagi Udah kan, sampai ini. Tolong, kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Misteri kekayaan gendut ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo semakin mengerucut pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah meriuh pemberitaan Rubicon yang dipakai anak Rafael, Mario Dandi Satrio untuk menganiaya David Ozora beratas nama Ahmad Saifuddin, seorang penerima bantuan langsung tunai, keberadaan Asep Saifuddin pun menjadi misteri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael beserta keluarganya. Puluhan rekening itu pun memiliki nilai transaksi lebih dari 500 miliar rupiah. KPK dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala gitu ya, terhadap laporan harta dari penyelenggara negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Alun terkait dugaan korupsi yang saat ini tengah diselidiki. Setelah sebelumnya pengunduran diri Rafael Alun ditolak, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat Rafael Alun sebagai PNS Dirjen Pajak Kemenkyu. Pemirsa, rekan Aiman Wicaksono menelusuri pemilik Rubicon yang digunakan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pemilik Rubicon atas nama Ahmad Saifuddin tinggal di kontrakan di Mampang Perapatan, Jakarta yang merupakan penerima bantuan langsung tunai. Kamso. Betul, Mas Aiman. Baik, terima kasih. Ya. Pak Kamso ini adalah RT yang berada di kawasan Mampang ini. Betul. Dan ternyata juga Bapak kos, saya boleh bilang ya, Bapak kontrakan, di mana Ahmad Saifuddin pernah tinggal di kontrakan Bapak. Betul. Tapi di belakang rumah saya. Oh, belakang. Kontrakan di belakang rumah Bapak. Tapi saya boleh lihat nggak Pak? Boleh. Sekarang kita mau lihat dulu, boleh? Boleh, silakan. Bahkan saya harus menunduk begini, saudara, untuk menuju ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Ini luar biasa nih. Pendek sekali nih. Oke. Iya. Ini gimana cara masuk ya Pak? Ada Rubicon di sini nanti? Itulah Rubicon gaib kali. Rubicon gaib. Rubicon gaib kata Pak RT. Gaib. Jadi, nggak pernah ngeliat Pak? Lihat sama sekali belum. Belum. Saya mendengar kabar dari berita aja saya langsung terkejut kan. Masa iya warga saya memiliki 1 unit Rubicon yang harganya sangat fantastis kan? Yang nonsen lah buat 1,7 miliar barunya itu. Kurang lebih seperti itu ya kan. Sementara yang bersangkutan nanti kita boleh cross check di lokasi di mana dia pernah tinggal selama di sini. Oke. Ini bahkan 2 motor aja mungkin susah ini karena seperti ada inilah parkir. keadaannya. Wow, jadi logikanya kalau memang di pemerintahan saudara AS ini memiliki Rubicon, bagaimana mau masuk ke wilayah seperti ini kan? Ini. Parkir di depan pernah? Nggak bisa juga. Karena nggak bisa, saya lihat juga nggak bisa. Memang nggak bisa, memang tidak diperlukan. Diderek nanti kalau di depan ya? Iya, diderek. Jadi. Pak, mari. Pak, kok Ahmad Saifuddin sekarang susah banget sih ditemuin? Saya sendiri juga lost contact ya kan, nggak bisa dihubungin, nomor teleponnya ada susah untuk dihubungin. Nggak bisa dihubungin. sama sekali. Iya. Diumpetin sama siapa Pak? Disembunyikan sama siapa? Kurang tahu saya, kurang tahu ya. Ini Pak RW nih. Pak RW. Pak RW. Iya, Pak RW. Jadi disembunyikan sama siapa Pak? Ada informasi nggak? Untuk sementara saya tidak tahu Pak. Nggak tahu. Tidak tahu Pak. Menghilang tiba-tiba? Kemungkinan begitu ya Pak RT. Karena memang kita di RW 1 ini baru dengar kemarin kejadian itu. Dicari langsung nggak ada. Nah, terus saya sendiri kaget. Kok bisa terjadi? Ini kok bisa terjadi? Iya. Kok bisa terjadi ngilang tiba-tiba? Nah, Ahmad Saifuddin ya? Betul. Pertanyaan besar. Kenapa kok tiba-tiba hilang Ahmad Saifuddinnya? Kemana? Pak. Saya akan mencarinya nanti. Betul ya Pak? Betul, bisa Pak. nggak kira-kira mencari Pak? Waduh, kita nggak bisa ya Pak RT. Mungkin itu yang berwajib Pak. Tapi saya mendapatkan informasi ada keluarganya yang tinggal di sini yang bisa menunjukkan pada saya. Eksklusif saudara, nanti saya akan coba bongkar soal itu. Siap Pak. Ini Pak ruangannya. Beginilah kontrakannya. Keadaannya Mas Wicaksono. Oh, Mas Aiman ya.
Ahmad Saifuddin yang di bawah apa yang di atas? Adanya di bawah paling pojok. Oke, ini saudara. Ini masuk ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon, yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon digunakan oleh anaknya ex pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang digunakan oleh Mario Dandi, ya, anaknya. Betul. Disinilah di mana posisi saudara AS pernah tinggal ya. Di mana Pak ini Pak? Masih di pojok, Mas Aiman. Masih di pojok. Jadi memang ini untuk 2 orang aja masih kita senggol-senggolan. Iya. Betul, tidak memungkinkan sekali. Nah, sebelah mana Pak? Di sini Pak, Mas Aiman. Ini. Saudara, ini adalah kontrakan ya? Betul. Kontrakan dari Ahmad Saifuddin. Iya. Ahmad Saifuddin yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon. Ini, saudara. Tapi sekarang sudah tidak tinggal di sini. Betul. Udah berapa lama dia nggak tinggal di sini, Pak? Sudah dari tahun kira-kira 2007. Tapi masih bisa kontak ya? Masih ada kontak, ada apa komunikasi. misalnya? Karena BLT, penerima BLT. Betul, BLT. KTP-nya masih di sini. KTP masih di sini. Makanya Bapak sering kontak walaupun dia udah nggak tinggal di sini karena masih menerima bantuan langsung tunai, saudara. Betul. Bantuan langsung tunai, saudara. Selanjutnya pemirsa, Ahmad Saifuddin sempat menyatakan bekerja di Inafis Mabes Polri. Namun informasi ini dibantah oleh Karopenmas Divisi Humas Polri. Ketua RT 01 Mampang Prapatan berusaha menghubungi pemilik mobil mewah Rubicon yang digunakan anak Rafael Alun Trisambodo. Memang ada kewajiban harus jelasin ke media, Pak. Lah, nanti kalau saya ditanyain gimana? Sedangkan Asep kan udah janji ke saya tadi, katanya mau ke sini, cuman konfirmasi doang, itu doang. Sini udah selesai loh Pak. Iya, Rene wae tak jelaske. Berarti kode penae. Lagi. Berarti aku ke situ bawa perwakilan aja ya, yang biar ini ya, biar menyampaikan ya. Nggak usah saya ya. Bawa perwakilan. Iya. Wartawan lo Pak. Enggak, bukan wartawan. Ya pihak terkait di sini kan ada yang pemangku jabatan kayak Pak RW kan ada. Kalau saya cuma RT itu loh maksudnya loh Pak. Jadi ojo begini loh Pak, ojo jadi keruh masalah ini. Nah, ya enggak. Urusan Rafa ya. Loh Pak. Iya. Asa pikir ngerti urusannya apa-apa malah kegowo-gowo kan sakit. Masa Pak Kamsora sakit karo apa meneh tuh. Harusnya lebih kasihan ke saya karena saya ke bawah-bawah juga karena itu warga saya yang dicecar dengan pertanyaan berbagai media loh Pak Ya dibuang wae kan sudah klarifikasinya kan ke KPK. Bapak sih nggak ngeliat kondisi di sini sih Pak ya, di bekas kontrakannya si Asep jadi gitu loh Pak. Jadi ini loh Pak, maksudku kita jelas ini ngobrol pesing penak. Nek situasi ini kono-kono wartawan itu panas. Nggak ada, demi Allah Pak, aku sumpah Pak, nggak ono Pak mriki Pak, betul enten Pak. Ini bar maghrib anak. Maksudku kan malah ya rada bukti iki apa-apa petantene ini aku lagi makan ya niki. Nggih, masalahnya ngaten Pak. Kalau ngaten Pak, mengira sekedap Pak. Kalau saya ke sana sendirian, ya kan, sementara saya hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh panjenengan sama Pak Asep, ya kan. Lah, terus nanti otomatis saya juga akan menjelaskan kalau saya ditanya wartawan lagi loh Pak. Hasil daripada pembicaraan saya, gitu loh. Jadi yang diminta klarifikasi dari wartawan itu apa? Soal keberadaan Pak Asep itu loh, dan kepemilikan Rubicon itu yang memang di BPKB dan STNK atas namanya Asep, itu aja Pak. Loh, keberadaan Asep kan ono iki kene. Les ketemu Asep terus arep apa? Selanjutnya pemirsa, Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG atau Auto Trade Gold, ditangkap polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading. Pelaku berhasil mengumpulkan nilai uang investasi senilai 9 triliun rupiah dengan ribuan korban dari dalam dan juga luar negeri. Berbaju tahanan dan tangan terborgol, Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo dibawa ke Mapolda Jatim. Sangat berbeda jauh dengan penampilannya dalam sejumlah unggahan di media sosial.
Sebelum ditangkap, Wahyu juga sering pamer gaya hidup mewah atau flexing di akun media sosialnya. Kasus dugaan penipuan robot trading ATG yang dikelola oleh PT Pansaki Berdikasi Bersama telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tersangka terbukti melakukan penipuan dengan nilai investasi senilai 9 triliun rupiah. Ribuan korbannya berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Modus pelaku menjual produk suplemen dan mengajak korban bergabung ke robot trading dan menjanjikan keuntungan berlipat dalam 2 minggu. Termasuk 141 investor menjadi korban Wahyu Kenzo dengan total kerugian mencapai 15 miliar lebih. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di-withdraw ini tidak bisa. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang menolak menandatangani surat pernyataan santunan 10 juta dari Pertamina. Penolakan itu dilakukan lantaran surat dari orang yang mengaku Pertamina itu dianggap tidak resmi. Keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Acep Hidayat, menolak menandatangani surat pernyataan santunan yang ditawarkan oleh seseorang yang mengaku dari Pertamina. Acep menolak surat pernyataan dari Pertamina karena menurutnya tidak resmi. Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut ada satu poin yang menyebutkan bahwa korban yang menerima santunan uang 10 juta rupiah tidak boleh menggugat Pertamina. Keluarga Acep berharap seharusnya Pertamina datang menemui korban dan minta maaf dan mengambil solusi yang terbaik. Satu, tidak menggunakan surat. Dua, ada di poin 3 yang menyatakan tidak menggugat perusahaan Pertamina Group. Kalau seandainya dia menggunakan nama perusahaan Pertamina Group, harus berani dong ada kopnya. Jadi Bapak melihat surat itu seperti tidak serius atau gimana Pak? Apa itu tidak resmi atau gimana Pak? Tidak resmi, karena nggak punya kop. Kalau bentuknya surat pernyataan secara pribadi, kita tulis manual dong. Tapi ada tulisan uang santunan 10 juta Pak? Ada. Sementara itu Pertamina menyatakan uang 10 juta rupiah yang diberikan kepada korban kebakaran merupakan uang untuk biaya pemakaman. Pihak Pertamina menyebut akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Perlu jelaskan bahwa poin 3 yang kami maksud itu adalah gugatan dari pihak keluarga yang lain ya atas penyerahan biaya pemakaman. Nah, atas miskomunikasi, mispemahaman seperti ini, kami sudah minta teman-teman di lapangan untuk merubah dan ini sebagai tanda terima saja karena setelah ada bantuan biaya pemakaman ini akan ada juga biaya santunan kami kepada keluarga korban. Oke, baik. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Oke. Sebelumnya pada 3 Maret lalu depo Pertamina Pelumpang terbakar. Puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar dan menelan korban jiwa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungsi kebakaran yang masih bertahan di halaman kantor PMI Jakarta Utara diminta untuk segera pindah ke RPTR Arasela. Sementara Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menuntaskan identifikasi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang dan total ada sebanyak 8 jenazah.
Sebanyak 176 pengungsi masih bertahan di halaman kantor Palang Merah Indonesia, Jakarta Utara. Mereka belum bisa kembali karena rumah tidak bisa ditempati akibat ludas terbakar saat kebocoran pipa BBM Depo Pertamina Pelumpang Jumat lalu. Kini para pengungsi juga dihadapkan pada batas akhir mereka menempati halaman kantor PMI hingga Kamis besok. Pihak Kelurahan Rawabadak Selatan memberi kesempatan para pengungsi untuk pindah ke RPTRA Rasela Koja, Jakarta dengan alasan sudah seminggu menempati halaman kantor PMI Jakarta Utara. Lurah Rawabadak Selatan, Suhaina, meminta para pengungsi untuk segera mencari rumah kontrakan sebagai hunian sementara. Biaya sewa rumah kontrakan ini nantinya akan ditanggung oleh pihak kelurahan. Semua yang korban yang kehilangan tempat tinggal, saya suruh cari sendiri dulu. Silakan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita data, ya kita data ada berapa. Nanti yang kira-kira membutuhkan itu, lalu kita nanti kita bayarkan. Ya. Namun pernyataan Lurah Rawabadak Selatan ini bertolak belakang dengan pengakuan sejumlah pengungsi. Saya cuma ngasih buat 20 kakak doang yang rumahnya hancur, gitu kan. Khusus untuk RW 1 selama 1 bulan ke depan. Berarti kata saya, berarti ya kalau cuma RW 1, RW 9 nggak diakuin warga dong. Itu sih DL, kata gitu bilangnya. Itu kata Bu Lurah? Iya. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari ini telah menuntaskan identifikasi terhadap 5 jenazah korban kebakaran. Jenazah tersebut 1 lansia, 2 dewasa, dan 2 anak-anak. Kepala Rumah Sakit Polri menyampaikan bahwa pihak keluarga sudah bisa mengambil jenazah yang telah teridentifikasi identitasnya. Proses identifikasi korban melalui pencocokan DNA, gigi, rekam medis, dan properti yang digunakan. Total korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang yang sudah teridentifikasi sampai hari ini berjumlah 8 jenazah. Sisanya 7 jenazah masih dalam proses identifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 jenazah korban kebakaran Depo Pertamina yang teridentifikasi diserahkan ke keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak kuasa menahan tangis hingga nyaris pingsan saat melihat peti jenazah. Pria tak kuasa menahan tangis saat masuk ke dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Pria bahkan nyaris pingsan saat melihat 4 peti jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam insiden kebakaran Depo Pertamina. Dari 4 anggota keluarga yang berhasil teridentifikasi, 2 diantaranya, Sumiati berusia 71 tahun, merupakan ibu kandung, dan Tris Rea Aprilita 12 tahun merupakan keponakan. Sabar Bu. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Pria menangis histeris saat peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah akan dimakamkan di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Sementara 2 jenazah lain adalah suaminya Suheri berusia 32 tahun dan anaknya bernama Rafasya Zaid Atalah berusia 4 tahun akan dibawa Kamis besok. Iya Mbak, mau dibawa ke pemakaman langsung ya Mbak? Ayo. Hah? Ayo Mbak. Rumah dulu? Ya. Oh iya masih Mbak. Ya. Diketahui dari 15 jenazah dalam kondisi utuh yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 8 jenazah diantaranya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi longsor Natuna. Pemirsa, sebanyak 7 jenazah berhasil dievakuasi. Kini total korban meninggal akibat longsor di Gunung Jemenang, Natuna ini mencapai 19 orang. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 7 jenazah korban longsor di Gunung Jemenang, Pulau Serasa, Natuna, Kepulauan Riau. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia menjadi 19 orang. Sementara masih ada 34 korban yang masih tertimbun. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meninjau dan bagikan bantuan kepada korban longsor di pengungsian. Sementara modifikasi cuaca di sekitar lokasi longsor juga akan dilakukan untuk mempermudah pencarian korban.
pencarian efektif, ya, tidak terkendala cuaca hujan. Ini juga BNPB bekerja sama dengan BMKG, BRIN, TNI AU juga akan menggelar teknologi modifikasi cuaca di Pulau Serasan ini, sehingga mudah-mudahan cuaca bisa terang dan pencarian bisa dilanjutkan. Kemudian yang prioritas kedua juga ada yang masih mengungsi, ya, ada 1.300 orang lebih tersebar, antara lain juga ada di PLBN. BNPB menekankan agar tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian para korban yang masih tertimbun tanah dalam 7 hari. Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin lalu. Tanah longsor menimbun satu kampung hingga rata dengan tanah. Longsor ini membuat puluhan orang meninggal dunia. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membangun rumah bagi para korban longsor yang selamat di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Nantinya para korban akan direlokasi ke daerah lain yang lokasinya lebih aman. (1.216) korban selamat bencana longsor di Pulau Serasan mengungsi di posko PLBN Serasan, Masjid Al-Furqon, Puskesmas, dan SMAN 1 Serasan Timur. Ada sebanyak 30 rumah warga rusak parah. BNPB menggandeng Kementerian PUPR untuk membangun kembali rumah korban yang selamat. Nantinya para korban juga akan direlokasi ke wilayah lainnya yang tidak rawan longsor. Selain itu, bagi para korban yang sebelumnya mengontrak rumah akan dibiayai sebesar Rp500.000 per bulan. Kalau nanti sudah dinyatakan tidak bisa lagi dilanjutkan pencarian, nah itu baru kita akan menetapkan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Dari Pak Bupati akan memindahkan 100 kepala keluarga di tempat yang baru. Tanahnya sudah ada. Nah, ini kami sedang proses koordinasi nanti dengan PUPR. Biasanya kalau terjadi bencana-bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah untuk masyarakat ini dilakukan oleh PUPR, ya tentu saja dengan kerjasama dengan BPBD terkait penganggaran. BNPB memberikan bantuan melalui pemerintah Kabupaten Natuna sebesar 1 miliar, 5 motor trail, dan 1 mobil untuk pendistribusian makanan. Sementara Gubernur Kepulauan Riau memberikan bantuan sebesar 1 miliar untuk dana logistik dan operasional. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Perempuan Internasional, Partai Perindo mendukung kesetaraan gender pada kaum perempuan. Keterlibatan perempuan di parlemen dan berbagai bidang tentunya diperlukan untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret. Bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap prestasi perempuan di seluruh dunia dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, serta meningkatkan pentingnya kesetaraan gender. Emansipasi ya, saat ini perempuan-perempuan Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan kesetaraan gender di berbagai macam bidang, khususnya bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan bagaimana perempuan bisa mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di semua bidang. Partai Perindo memiliki lebih dari 30% keterwakilan perempuan baik di DPP, DPW maupun DPD. Keterlibatan perempuan dalam Partai Perindo menjadi contoh pentingnya peran perempuan di parlemen dalam membuat kebijakan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Partisipasi Indonesia di pameran industri internasional ditargetkan untuk menjalin kemitraan menuju industri 4.0. Pemerintah Indonesia menargetkan dapat meraih investasi 14 triliun rupiah di ajang pameran industri internasional Hannover Messe 2023. Pemerintah menganggarkan 140 miliar rupiah dari 200 miliar rupiah yang diajukan. Partisipasi Indonesia sebagai partner country dalam gelaran Hannover Messe sebuah potensi besar untuk menjalin kemitraan menuju industri 4.0. Kehadiran kembali Indonesia sebagai partner country secara fisik dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang nation branding, tetapi juga untuk menunjukkan
perkembangan industri Indonesia dalam mengimplementasikan industri 4.0 serta untuk menarik investasi di berbagai sektor. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran di Yunani terkait bencana kereta api terburuk di negara itu. Selengkapnya usai jeda berikut akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Pagi.